teman-teman sekalian, The Little Black Book of Connections, ya, Jeffrey Gitomer's Little Black Book of Connection. Ini adalah buku dari Jeffrey Gitomer, ya, yang cukup menarik. Sebuah buku yang penuh dengan motivasi, ya, yang bercerita, saya belinya ini kalau Anda lihat 22 Maret 2007, bought from Amazon, ya. On the way back to Guangzhou. Jadi mau balik ke Guangzhou saya waktu itu. Ini sudah dicoret-coret, ya. Cukup banyak, ya. Sudah. Nanti akan saya foto lah beberapa yang cukup menarik. Saya posting di dalam IG saya, ya. Saya minta maaf dulu. Hari ini saya terlambat. Jadi tadi pagi bangun agak telat. Jadi jam 5.55 bangun, ya. Sudah banyak kerjaan sudah nggak sempat. Jadi review buku saya tinggal karena pada hari ini kita bikin 5D MBA, hari yang terakhir, hari yang ke-8. Dan baru selesai ini. Sangat mengharukan, teman-teman sangat happy, bahkan memberikan testimoni cukup banyak untuk mengikuti 5D MBA itu. Ada yang asalnya nggak mau ikut jadi ikut, ya. Saya bilang, waduh belum review bukunya udah saya siapkan. Ini kemarin udah saya siapkan, ini saya tempelin kemarin, ya. Maka biarlah jam 6 sore ini saya sharing tentang buku ini. Ini yang menarik di awal, ya. Saya percaya banget dengan ini, percaya banget, ya. Dia bilang, all things being equal, people want to do business with their friends, ya. Terus di sini dia bilang bahwa all things being not quite so equal, people still want to do business with their friends. Jadi orang itu kalau semuanya rata, maka dia akan memilih berbisnis dengan temannya. Kalau semua tidak sama persis pun, orang masih mau berbisnis dengan temannya. To climb the ladder of success, you don't need more techniques or strategy, you need more friends. Untuk menjadi lebih sukses dalam hidup ini, Anda bukannya membutuhkan sebuah strategi yang lebih cantik, Anda hanya membutuhkan teman yang lebih banyak. Ya. Nah, ini menarik. Dia bilang, take a moment. List 10 top most powerful connection of yours. Tulislah 10 teman Anda yang paling powerful siapa. Dan pikirkan siapa yang bisa membantu Anda di dalam menuju sukses Anda. Ya. Pertanyaannya, ketika kamu menelpon mereka, kadang-kadang atau sering, dan yang paling menarik adalah pertanyaan yang dia tulis juga di sini nih. Ini berasal dari buku Dig Your Well Before You Are Thirsty. Bukunya ada, lain kali mungkin saya review juga, ya. Ini buku terkenal dari Harvey Mackay. Ya, dia bilang, siapa dari sahabatmu yang bisa kamu telepon jam 2 malam dan dia tidak marah, tapi mau menerima teleponmu? Pertanyaan yang keren, very simple, acid test. Ya. Siapa yang Anda bisa telepon jam 2 malam? Dan siapa yang masih mau menerima dan membantu kamu? Ya. Siapa yang kamu bisa bertanggung jawab, mintain tolong pada zaman-zaman seperti itu? Ya. Coba listkan 4-5 orang yang ingin kamu temui, ya, dan dapat membantu pertumbuhan suksesmu. Ini pertanyaan. Ya. Mungkin CEO, mungkin teman tetangga, ya, mungkin siapapun, ya. Jadi bagaimana? Siapa yang bisa membantu Anda? Kebanyakan orang-orang itu bisa ditemui, tapi tidak selalu mau Anda temui. Ya, ini menarik. It is not who you know, it's who knows you. Bukan siapa yang Anda kenal, tetapi siapa yang kenal Anda. Ini esensi yang cukup menarik, walaupun simple, tapi very truth, ya. Kalau Anda ditaruh di marketplace, siapa yang mau connect dengan Anda? Ya. Tidak semua orang mau dengan Anda. Tetapi kalau Anda punya cukup orang yang cukup powerful untuk connect dengan Anda, akan menjadi orang yang lebih sukses. Ya. Inilah aset Anda. Human capital. Ya, saya waktu ngambil MBA dulu saya diajari tentang ini, yaitu your network is your human capital. Ya. Those I already have, teman yang sudah saya punya. Those I need to have next, siapa yang saya butuhkan lain kali di dalam bisnis saya. Those I hope to have in the future, saya berharap saya bisa kenal dan memakainya pada satu saat di masa yang akan datang. Ya. Kalau kamu mau, coba pikirkan siapa teman-temanmu saat ini yang dekat dengan kamu
Dan kenapa kamu dekat dengan mereka? Dan bagaimana kamu mendapatkan mereka? Saya baru selesai dengan program 5D MBA saya, 5D MBA ya. Kita bagi dalam 8 hari. Jadi 1 hari full, setengah 6 hari, lalu 1 hari full lagi. Selama 2 minggu. Kita akan adakan lagi pada tanggal 24 November di batch 37. Ini batch 36. Baru selesai. Ya. Saya berpikir bahwa ternyata banyak sekali dari teman-teman kita dan klien kita itu berasal dari orang-orang yang ikut 5D MBA. Kenapa? Karena mereka senang dengan mata kuliah dan pelajaran kita, ya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk ngambil MBA atau MM selama 2 tahun. Maka mereka mengambil 5D MBA dan menjadi network dan connection yang bagus. Turning context into relationship. Anda kenal orang dalam acara 5D MBA atau manapun, ya, itu kontak Anda. Tapi kalau Anda hubungan dengan dia menjadi lebih baik, maka dia akan menjadi relationship Anda. Dia akan menjadi aset Anda. Dia akan menjadi orang yang berguna untuk sukses Anda. If you make yourself valuable and memorable, others will want to make you part of their network. Anda harus menjadi menarik dan bermanfaat. Kalau tidak, orang tidak mau sama Anda. Very hard truth. Ya. Tapi itulah kehidupan kita. Karena attention kita sangat terbatas, karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita mau tidak mau harus memilih siapa yang bisa menjadi teman kita dan siapa yang tidak. Nah, saya akan tutup dengan sebuah list panjang, jadi agak panjang ya, tentang ini ya, 17,5 strategi, guideline dan rule untuk connecting. Saya baca beberapa ya, tidak selalu semuanya ya. Be friendly first, jadilah teman dulu, nanti di belakang akan jalan semuanya. Number 2, project your self-image in a way that breed confidence in other. Projectlah image Anda sebagai orang yang memberikan kepercayaan buat orang yang Anda ajak bernetwork. Nomor 3, your ability to look into the eye, ngelihat di matanya, ya, dan berbicara dengan hati-hati dan hati nurani akan membuat Anda menjadi orang yang lebih dihormati. Nomor 4, positive attitude, sikap positif yang akan membawakan positif respon. Nomor 5, no connection is made without some form of risk. Semua connection itu punya resiko, ya. Tetapi Anda harus mampu memitigasi resiko itu menjadi sesuatu yang jauh lebih valuable daripada resiko yang ada. Nomor 6, 90% of success is showing up prepared. Ketika Anda mau ketemu orang, siap dulu, tahu ini siapa, IG-nya bagaimana, baru ngobrol dengan dia. Dengan begitu Anda menjadi orang yang jauh lebih menarik daripada orang yang sekedar ngobrol tanpa arah yang jelas. Yang nomor 7, jangan memikirkan motif Anda, keuntunganmu apa. Ya, semakin kurang Anda memikirkan motif Anda, semakin sukses hubungan Anda. Nomor 8, take a genuine interest in other people. Seriuslah untuk perhatian betul dengan orang itu. Ya, perhatian betul dengan orang itu. Nomor 9, the sooner you can find something in common with the other, the sooner all barriers will disappear. Kalau Anda ketemu dengan teman dan Anda bersahabat dengan dia, cobalah cari kesamaan antara Anda dengan dia. Kalau Anda menemukan kesamaan itu, Anda akan lebih banyak atau lebih cepat bersahabat dengan dia. Nomor 10, semakin atas Anda berhubungan, semakin hati-hati orang, dan Anda juga harus semakin hati-hati. Nomor 11, your projected image will often determine your ability to make the real connection. Bagaimana orang memandang kacamata tentang Anda di belakang Anda? Kalau di belakang Anda, nama Anda harum, biasanya Anda akan semakin mampu sukses. Ya. People are judged by every action that you take. Kamu itu dihakimi dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari. Itulah yang menjadi hakim terhadap orang lain, terhadap kamu. Yang nomor 13, provide value. Berikan nilai. Kamu bersahabat dengan orang itu, memberi nilai apa buat dia. Nomor 14, transferring your message with excellent communication skill. Percantiklah bahasa komunikasi Anda supaya bisa memberikan projected image, bayangan yang jauh lebih baik.
Nomor 15, stay in touch which is more important and more valuable than the initial connection. Pertama kali kenal sama orang, orang suka. Tetapi kalau Anda bisa menjaga hubungan Anda dengan dia dalam jangka panjang, itu akan lebih berguna. Since you don't know what day a powerful connection will be made, you must be prepared every day. Karena Anda tidak tahu bagaimana atau kapan Anda akan connect dengan seseorang, maka siap-siaplah setiap saat. Yang nomor 17, your present reputation will determine your future fate. Reputasi Anda sekarang akan menunjukkan sukses Anda di masa depan. Dan yang terakhir, be yourself. Jadilah diri Anda. Jangan menjadi orang lain, jangan berusaha beda, tapi jadilah diri Anda sendiri. Ya. The Little Black Book of Connection atau Jeffrey Gitomer's Little Black Book of Connection, ya, buku meja yang cukup kaya dan bisa dilihat berulang-ulang, yang menurut saya nggak bisa kamu lihat pakai digital dengan enak, ya, karena Anda ingin balik lagi, lihat lagi, ya, dengan tulisan yang lucu-lucu dan berguna-berguna, ya, akan membuat Anda mampu melakukan koneksi yang lebih baik di dalam kehidupan Anda. Karena sebenarnya network kita itu adalah capital kita yang sangat powerful di dalam kehidupan kita. Human capital, connection capital, membuat kita menjadi orang yang jauh lebih sukses. Saya Tanadi Santoso dengan review buku yang ke 125 mungkin, ya. Sukses selalu untuk Anda.